Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Diki Suhendar. Saya sendiri Dinda Gati dan Novi Indriani akan membahas tentang gangguan masa tua neurokognitif. Gangguan neurokognitif didiagnosis berdasarkan penurunan defisit fungsi kognitif yang menunjukkan perubahan drastis dari tingkat fungsi seseorang sebelumnya. Gangguan ini disebut gangguan kognitif dalam versi DSM yang sebelumnya, tetapi nomenklaturnya diperluas dalam DSM-5 untuk mencerminkan dengan lebih baik tentang fakta bahwa fungsi kognitif seperti pemikiran, ingatan, dan perhatian terkait erat dengan daerah otak dan jalur atau saringan saraf tertentu dalam otak. Ini menurut Gang Mulia. Lalu ada 3 jenis utama gangguan masa tua. Yang pertama ada delirium, meliputi kondisi kebingungan yang ekstrim di mana orang mengalami kesulitan memfokuskan perhatiannya, berbicara dengan jelas dan koheren, serta mengorientasikan dirinya ke lingkungan. Yang kedua ada gangguan neurokognitif berat dan neurokognitif ringan. Nanti akan dibahas ke slide berikutnya. Kami juga akan membahas tentang gangguan masa tua yang lainnya. Ini ada tanda dan gejala delirium. Yang pertama ada berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Gejalanya tuh kayak sulit konsentrasi dan fokus, terjebak pada satu ide daripada menanggapi pertanyaan atau percakapan, mudah teralihkan oleh hal-hal yang nggak penting, sering melamun juga. Lalu ada kemampuan berpikir kognitif yang buruk. Gejalanya termasuk memiliki masalah memori atau daya ingat, disorientasi, kesulitan berbicara, mengingat kata, dan sulit juga membaca dan menulis. Tanda dan gejalanya ini ada perubahan perilaku atau kebiasaannya, contohnya kayak halusinasi, perilaku agresif, membuat suara-suara yang nggak biasa seperti mengerang, menarik diri dari lingkungan sosialnya, mudah lesu, dan gerakan lambat. Terus untuk gangguan emosionalnya, mudah marah, rasa cemas dan takut yang berlebihan, kegembiraannya juga berlebihan, itu euforia, pokoknya serba berlebihan gitu deh. Dan untuk faktor predisposisi terjadi delirium itu dari usia juga, kerusakan otak, ketergantungan alkohol, terus beberapa penyakit seperti diabetes, kanker, terus diagnosa medis seperti hidrosefalus bertekanan normal, hematom subdural, meningitis, lalu tumor otak, dan stroke. Terus juga ini merupakan efek toksik dari pengobatan juga ya. Jadi kayak beberapa pasien yang dirawat juga termasuk ini apa sih namanya, efek toksik dari pengobatan itu sendiri menjadi faktor terjadinya delirium. Lalu ada jenis-jenis delirium. Baik, ada jenis-jenis delirium. Delirium sendiri ada 3 jenisnya, yaitu delirium hiperaktif, delirium hipoaktif, dan delirium campuran. Untuk delirium hiperaktif, cirinya paling mudah, contohnya kegelisahan, mudah marah, perubahan suasana hati yang cepat, serta halusinasi. Lalu delirium hipoaktif. Nah, delirium hipoaktif ini kebalikan dari delirium hiperaktif. Nah, ini contohnya berkurangnya aktivitas motorik, tampak lesu, ngantuk, tidak normal, linglung atau lambat merespon. Nah, jenis delirium ini sering terjadi dengan perkiraan kasus mencapai 75% dari seluruh penderita delirium. Terakhir ada delirium campuran. Sesuai namanya, tipe ini tandai dengan gejala hiperaktif dan hipoaktif secara bergantian. Seseorang bisa sangat agresif selama 1 menit, tetapi kemudian menjadi lesu atau mengantuk pada menit berikutnya. Diagnosis delirium memerlukan 5 kriteria. 1. Gangguan kesadaran. Kedua, gangguan perkembangan. Ketiga, ada perubahan kognitif. Keempat, gangguan pada kriteria 1-3 tidak disebabkan oleh gangguan neurokognitif lain yang telah ada. Kelima, temuan bukti atau riwayat pemeriksaan fisik atau laboratorium yang mengindikasikan gangguan. Penata laksanaan delirium sangat kompleks sehingga bisa disimpulkan: 1. Pengobatan etiologik harus sedini mungkin. Kedua, peredaran darah harus diperhatikan, nadi, jantung, dan tekanan darah, bila perlu diberi stimulansia. Ketiga, pemberian cairan harus cukup, sebab tidak jarang terjadi dehidrasi. Keempat, penderita harus dijaga terus, lebih-lebih bila ia sangat gelisah, sebab berbahaya untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kelima, dicoba menenangkan pasien dengan kata-kata atau dengan kompres es. Pasien mungkin lebih tenang bila ia dapat melihat orang atau barang yang ia kenal dari rumah. Sebaiknya kamar jangan terlalu gelap, pasien tidak terlalu tahan di isolasi. Keenam, terdapat gejala psikiatrik, bila sangat mengganggu dapat diberikan neurotipika, terutama yang punya dosis efek tinggi.
Gangguan neurokognitif berat dan ringan. 1. Gangguan neurokognitif berat. Demensia merupakan penyakit degeneratif yang sering menyerang pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Demensia terjadi akibat kerusakan sel-sel otak di mana sistem saraf tidak lagi membawa informasi ke dalam otak. Kedua, gangguan neurokognitif ringan. Gangguan neurokognitif ringan yaitu kerusakan kognitif ringan ketika seseorang memiliki kesulitan mengingat hal-hal atau berpikir jernih, tapi gejalanya tidak cukup berat untuk mengarah ke diagnosis penyakit Alzheimer. Kemudian ada subjenis gangguan neurokognitif berat dan ringan. Ini ada Alzheimer disease, terjadinya di atas usia 65 tahun. Dan itu kayak kehilangan memori gitu loh. Misalnya bisa lupa nama anak cucu, nomor telepon, terus kode pos, terus selanjutnya ada gangguan neurokognitif vaskuler. Yang ketiga ada stroke atau kecelakaan cerebrovaskuler, gangguan neurokognitif frontotemporal, gangguan neurokognitif akibat cedera otak traumatik, contohnya amnesia. Gangguan neurokognitif akibat zat atau pengobatan, gangguan neurokognitif dengan badan lewy, gangguan neurokognitif akibat penyakit Parkinson, gangguan neurokognitif akibat penyakit Huntington, gangguan neurokognitif akibat infeksi HIV, gangguan neurokognitif akibat penyakit prion. Kemudian ini gangguan-gangguan psikologis lain yang terkait penuaan. Yang pertama ada gangguan kecemasan dan penuaan. Gangguan kecemasan yang paling sering terjadi pada orang lanjut usia itu adalah gangguan kecemasan umum atau GAD dan gangguan fobia. Terus untuk mengatasinya biasanya digunakan penanganan ringan seperti pengobatan benzodiazepin. Lalu ada depresi dan penuaan. Oke, depresi dan penuaan. Depresi bukan hanya sekedar perasaan sedih, depresi memberikan dampak yang besar pada seluruh diri individu, termasuk perasaan, pikiran, dan kesehatan fisiknya. Faktor risiko yang ditimbulkan dari gejala depresi pada lansia selain karena faktor usia, ada juga karena wanita tidak menikah atau dia janda, disabilitas fisik, gangguan kognitif atau demensia. Yang ketiga itu status sosial ekonominya yang kurang. Yang keempat ada kehilangan orang terdekat, keluarga maupun pasangannya. Yang kelima itu ada stres kronis yang dialaminya. Yang keenam itu kurangnya dukungan psikososial, adanya riwayat gangguan psikiatri. Yang kedelapan itu ada disfungsi perkawinan. Selanjutnya itu ada gejala-gejala depresi yang perasaan. Yang pertama itu perasaan kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan, tidak ada harapan dan merasa salah yang berlebihan, tidak dapat merasakan apa-apa, perasaan takut, hancur berlebihan, moodnya jelek, mudah marah, tidak sabaran, dan agresif. Kalau proses berpikir, dia itu pikirannya bingung atau melambat, sulit berpikir, sulit berkonsentrasi, tidak bisa mengingat, dan sulit mengambil keputusan. Kalau dalam perilaku, gejalanya itu yaitu penarikan diri dari aktivitas sosial dan hobinya, gagal melakukan keputusan penting, menelantarkan pekerjaannya, menelantarkan rumah tangganya, pembayaran atau sebagai macam tanggung jawab lainnya. Penurunan perawatan juga. Selanjutnya ada gejala fisik. Gejala fisik ini ditandai dengan nafsu makan, bisa dari berat badan yang naik atau berat badannya turun. Yang kedua itu ada gangguan tidur, kesulitan tidur, tidur tapi tidak nyenyak, tidur tapi masih merasakan kelelahan. Instrumen screening untuk mengidentifikasinya itu ada GDS, MMSI dan CDT. Selanjutnya itu adanya gangguan tidur dan penuaan. Penuaan ini kita tidak adalah proses alami yang dihadapi, termasuk lansia. Insomnia yang terjadi pada lansia merupakan keadaan di mana individu mengalami suatu perubahan kualitas dan kuantitas istirahatnya. Jika tidak ditangani, ini akan sangat berbahaya. Selanjutnya, yaitu adalah faktor penyebab insomnia pada lansia. Yang pertama itu faktor kesehatan, penggunaan obat-obatan, kondisi lingkungannya. Yang kedua itu meningkatnya frekuensi terbangun pada malam hari, terbangunnya sering, ritmik sirkadiannya juga sering terganggu. Selanjutnya, toleransi terhadap fase jadwal tidur bangun menurun. Yang keenam itu gangguan ritme sirkadian yang mengatur hormonnya, jadi hormon
selama tidur dalam malam itu tidak terkontrol. Selanjutnya dampak kurang tidur pada lansia itu bisa menyebabkan ngantuk pada siang hari, gangguan atensi, memori, mood depresi, sering terjatuh, penurunan kualitas hidup. Yang ketiga tuh gangguan tidur dapat mengancam jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dapat dihindari yaitu meminimalisir minum kopi, teh, atau merokok juga, hindari tidur siang, pergi ke tempat tidur jika mengantuk saja, mempertahankan kondisi lingkungan. Yang kelima tuh aktif bergerak secara fisik, membaca biar agar mengantuk. Yang ketujuh tuh mendengarkan berbagai lagu. Yang kedelapan tuh menghilangkan kecemasan yang mengganggu tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.